ini memang lebih banyak mereka itu enggan menceritakan rahasia mereka ini, lebih banyak kebanyakan adalah faktor gaji ya, Mas Okta dan juga Kak Nit, ataukah Enggak faktor juga, lain? itu salah satunya aja. Salah satunya aja ya, Sekarang begitu ya. yang sebenarnya sekarang yang lagi rame masalah WA. Oh, masalah WA, oke. Ya, jadi ada yang sampai handphonenya dikunci, jangan sampai pasangannya tahu, dan Oke. sampai ada pasangan itu yang mengcloning handphone pasangannya. Termasuk Nah, itu kan password kah? Password dari sosial media itu kah Oh, juga iya, termasuk iya. ya? Semuanya. Nah, karena ada kekepoan, ada keinginan tahunan berlebih, jangan-jangan pasanganku punya rahasia nih. Atau sengaja jangan sampai ini pasanganku tahu. Nah, itu yang sebenarnya jadi seringkali jadi masalah. Yang pasti kalau kita ngobrol tadi intinya adalah dari kesepakatan dan kedewasaan. Saya kasih contoh, ada masalah rahasia yang awalnya dianggap baik namun akhirnya jadi buruk. Ada sebuah kasus orang yang datang ke kami juga, suami istri baru menikah. Oke. Si suami ini sangat sayang pada istrinya, sangat sayang pada istrinya, sehingga jangan sampai membuat istrinya kepikiran, jangan sampai membuat istrinya cemas begitu. Nah, hingga suatu saat si suami ini sedang bangkrut. Ya itu hal yang nggak enak ya, hal yang nggak enak. Nah, tapi ini nggak disampaikan ke istrinya karena khawatir istrinya kepikiran. Akhirnya disimpanlah beban ini oleh sang suami. Apalagi kan dia lelaki tangguh lah ya begitu. Jangan sampai memberikan beban pada istri. Nah, namun yang terjadi adalah si suami ini untuk menyelesaikan masalahnya dia meminjam dana pada pihak lain tanpa pengetahuan si istri. Oke. Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Gitu. Hingga suatu saat entah gimana ceritanya pemilik dana ini nagih ke rumah. Dan di rumah ketemu istri, pas suaminya nggak ada. Nah, si istri pun kaget, loh, ini sejak kapan suamiku punya pinjaman dana ini? Kok nggak pernah cerita? Dan konon nominalnya itu misalnya dikira-kira itu misalnya untuk kawin lagi atau punya istri lagi itu masuk akal. Nominalnya itu. Ini nyata ya Mas ya? Ya. Jadi akhirnya ketika suami pulang, orangnya sudah balik ya, terus suami pulang, ya istri tanya, lo kamu ini buat apa? Lo aku buat bisnisku rugi. Gini, loh, kok nggak pernah cerita? Jangan-jangan kamu bohong ya? Jangan-jangan kamu sudah nikah lagi, cuman kamu nggak mau cerita. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, si suami pun nggak bisa ada pembelaan karena ya emang nggak ada bukti. Nggak ada bukti bahwa itu memang untuk kerugian, nggak bisa. Gitu. Dan akhirnya mohon maaf kasus itu akhirnya mereka bubar, pernikahannya bubar. Sampai cerai. Padahal kami tahu dari satu satunya mereka sama-sama bersikukuh, tapi memang si istri misalnya nggak percaya itu masuk akal. Dan si suami pun mengakui, iya aku memang nggak cerita karena aku takut membebani istriku. Nah itu kan rahasia-rahasia yang harapannya bagus tapi malah jadi jelek akhirnya begitu. Tidak mau membebani istri tapi akhirnya terbebani juga, akhirnya terbongkar ya, seperti itu ya. Malah merusak rumah tangga ya. Ada juga yang cerita ada kapan ada cerita juga dari salah satu klien yang beliau ini itu sebetulnya itu sudah dikeluarkan dari pekerjaan. Balik lagi kena tapi PHK ya, kena PHK. Tapi karena nggak tega mau cerita ke istri itu nggak tega. Yang dipilih adalah dia tetap setiap hari keluar rumah dengan bergaya pakai baju kantor gitu, mau berangkat kerja. Tapi seharian dia cuma nongkrong di warung, nongkrong ketemu sama temennya dan sebagainya kayak gitu. Dan ini berlangsung aman santai-santai aja, nggak ada, istri juga nggak curiga gitu. Tapi kembali lagi, kemudian awalnya seminggu 2 minggu santai dia. Begitu mulai mendekati hari gajian, dia mulai mikir, mulai panik, gitu kan? Nah, tapi akhirnya dia masih bisa entah pinjem kiri kanan dan sebagainya. Beberapa bulan dia lakukan seperti itu, lama-lama dia nggak kuat, gitu kan? Lama-lama dia nggak kuat, gitu kan? Terus ini gimana ngobrol? Ya, pilihannya adalah tetap mau punya rahasia seperti itu, menjalani kehidupan yang seperti itu, atau jujur
sama istri apa adanya. Resikonya adalah marah, pasti dong. Itu resiko, bertengkar itu adalah pasti. Dan dia itu akhirnya yang nggak berani untuk agak lama mengambil keputusan adalah dia membayangkan betapa istrinya itu marah kepada dia gitu. Sangat marah, itu dia nggak bisa membayangkan. Kemudian kita bilang, ya pilihannya adalah apa? Ya kalau memang tidak mau menerima resikonya itu ya tetap punya rahasia gitu ya dalam yes. Tapi akhirnya dia mengikuti saran kami, dia datang ke istrinya, dia cerita apa adanya, sudah berapa lama berlangsung begitu kan ya. Sok istrinya, iya. Tapi yang terjadi adalah si istrinya itu nangis jadi-jadinya. Karena dia merasa kok nggak cerita. Berarti aku tuh kenapa teganya itu adalah kenapa tidak bercerita padaku. Nggak percaya sama istrinya kan? Nggak percaya bahwa nanti istrinya tuh akan tidak mendukung dia dan sebagainya, dia akan kecewa dan sebagainya. Nah, justru akhirnya dia berpikir, aku salah ya, ternyata istriku tuh tidak apa-apa. Pada saat aku menceritakan aku nggak kerjain itu apa gitu. Jadi ternyata oh iya. Nah, akhirnya kan kita bicara balik lagi tentang rahasia. Apakah boleh? Terserah Anda gitu. Anda menjalani kehidupan, tapi Anda pilih lagi gitu. Anda tentukan lagi apakah rahasia ini, kalau tadi yang sudah cerita disampaikan sama Pak Okta, apakah ini mungkin kelihatan baik di awal gitu ya. Mungkin kelihatan baik di awal, tapi kemudian di akhir ceritanya bisa berubah semuanya.